Halo Sobat Brandly, kita kembali lagi akan membahas terkait dengan teori evolusi. Nah, di sini terdapat pernyataan-pernyataan ya. Pernyataan A yaitu Lamarck berpendapat bahwa evolusi terjadi melalui mekanisme seleksi alam. Yang B, perubahan sifat dan fungsi organ tubuh sebagai akibat adaptasi dan diwariskan. Ini adalah pendapat dari Lamarck ya. Yang B, yang C, di sini ada Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi karena makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan. Yang D, evolusi menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Dan yang E, Darwin adalah orang pertama kali yang mengemukakan bahwa organisme mengalami perubahan dalam waktu yang lama. Oke, akan kita bahas ya. Nah, di sini kita perlu tahu apa saja perbedaan-perbedaan dari teori Lamarck dan teori Darwin. Oke, di sini akan saya buat bentuk tabel ya, atau di sini bagan. Di sini adalah teori dari Lamarck. Kemudian di samping kanannya di sini adalah teori dari Darwin. Oke, dari kedua tokoh di sini ya memberikan warna tersendiri terhadap teori-teori evolusi. Nah, pertama di sini adalah Lamarck ya. Yang pertama, Lamarck berpendapat bahwa semua organisme mempunyai kemampuan menjadi organisme yang kompleks. Jadi, dari organisme yang sederhana ya, itu akan bisa berubah menjadi organisme yang kompleks. Ini adalah pendapat dari Lamarck. Kemudian yang kedua di sini adalah organisme dapat berubah sebagai respon terhadap lingkungan. Artinya di sini adalah berkaitan dengan adaptasi lingkungan. Jadi, menurut Lamarck bahwa organisme itu dapat beradaptasi dengan lingkungan, kemudian perubahannya itu diwariskan oleh generasi selanjutnya. Oke, dan di sini saya beri keterangan diwariskan generasi selanjutnya ya, diwariskan generasi selanjutnya. Kemudian yang ketiga ya, itu apa? Di sini yang ketiga adalah berkaitan dengan Lamarck menjelaskan bahwa organ tubuh makhluk hidup yang sering digunakan akan berkembang terus, sedangkan organ yang tidak sering digunakan akan mengalami penyusutan bahkan reduksi atau hilang. Jadi di sini berkaitan dengan kebiasaan ya, kebiasaan. Nih, jadi misalkan organ yang sering digunakan, ya ini adalah selalu digunakan, akan berkembang. Ya, akan berkembang. Sedangkan organ yang tidak digunakan akan menyusut berarti dan sebaliknya seperti itu ya. Oke, kita akan membahas terkait dengan teorinya si Darwin seperti apa. Oke, teorinya Darwin adalah pertama di sini kebalikan dari teori Lamarck. Yang pertama adalah spesies yang berkembang sekarang berasal dari spesies yang hidup pada masa lampau. Jadi, organisme atau bisa kita bilang spesies di sini yang sekarang ya, ini berasal dari organisme masa lampau. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini Darwin bertolak belakang dengan teorinya Lamarck yang mengatakan bahwa makhluk hidup dapat beradaptasi dengan lingkungan dan sifatnya itu diwariskan oleh generasi selanjutnya. Nah, Darwin mengatakan bahwa evolusi itu terjadi karena seleksi alam. Terjadi
karena seleksi alam. Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan ya. Kesimpulannya adalah apa? Pernyataan yang benar tadi adalah yang B ya, bahwa evolusi ya, teori Lamarck ya, pernyataan dari teori Lamarck yang mengatakan bahwa evolusi terjadi karena adaptasi. Karena adaptasi, bukan karena seleksi alam. Oke, seperti itu ya. Jadi pernyataan yang benar adalah yang B. Demikian Sobat Brili, kita akan berjumpa lagi pada video-video berikutnya.